Saya pernah berpikir bahwa hidup ini sederhana saja, hitam dan putih, benar dan salah, seperti pelajaran matematika yang saya ajarkan setiap hari. Saya adalah Pak Rea, guru di sebuah SMA negeri di Jakarta, pria biasa yang sudah menikah, punya anak kecil, dan hidup sesuai aturan yang ditetapkan masyarakat. Tapi semuanya berubah sejak Yose masuk ke kelas saya. Saya ingat hari pertama dia datang. Kulitnya gelap, rambut keriting tebal, mata tajam yang seolah menyimpan rahasia dari tanah Papua yang jauh. Dia pindahan dari Jayapura, katanya karena ayahnya bekerja di sini. Teman-teman sekelas langsung berbisik, ada yang tertawa pelan, menyebutnya si hitam atau monyet dari timur. Saya diam saja saat itu, tapi dalam hati, saya merasa ada sesuatu yang mengganjal. Mengapa saya tidak menghentikan mereka? Mungkin karena saya juga, tanpa sadar, memandangnya berbeda. Yose pintar. Sangat pintar. Tugas-tugasnya selalu sempurna, jawabannya di depan kelas membuat yang lain diam tapi saya. Saya mulai memberinya nilai buruk. Sengaja. Alasannya. Saya tak tahu pasti. Mungkin karena tatapannya yang terlalu lama saat saya menjelaskan, mungkin karena senyumnya yang membuat dada saya sesak. Atau mungkin karena prasangka bodoh yang tertanam dalam diri saya, orang seperti dia, dari sana, tak pantas unggul di sini. Setiap kali saya mengoreksi kertas ulangannya, tangan saya gemetar. Saya coret jawaban benar menjadi salah, turunkan nilainya jauh di bawah rata-rata. Dia protes sekali, datang ke meja guru setelah kelas. Pak, ini jawaban saya benar, kenapa nilainya rendah? Suaranya tenang, tapi mata hitamnya menusuk. Saya bilang ada kesalahan perhitungan, padahal saya tahu itu bohong. Dia mengangguk, tapi saya lihat kekecewaan di wajahnya. Malam itu, saya tak bisa tidur. Mengapa saya lakukan ini? Apakah karena saya takut pada perasaan aneh yang muncul setiap kali dia dekat? Konflik dalam hati saya semakin dalam. Istri saya, Rina, bertanya kenapa saya sering melamun. Saya jawab capek mengajar. Padahal pikiran saya penuh dengan Yose. Saya mulai mencari alasan untuk memanggilnya ke ruang guru, pura-pura membahas pelajaran. Saat dia duduk di depan saya, aroma sabun sederhana dari tubuhnya membuat saya gelisah. Yose, kamu harus lebih giat, kata saya, padahal nilai buruk itu karena ulah saya sendiri. Dia mulai menarik diri. Tak lagi angkat tangan di kelas, tak lagi tersenyum. Teman-teman semakin sering mengoloknya, dan saya tetap diam. Saya benci diri sendiri karena itu. Malam demi malam, saya bertanya pada cermin, Rea, apa yang salah denganmu? Kenapa kamu takut mengakui bahwa tatapan Yose membuatmu merasa hidup lagi setelah bertahun-tahun mati rasa dalam rutinitas? Suatu hari, dia tak masuk sekolah. Saya khawatir, tapi tak berani tanya. Besoknya, dia datang dengan wajah pucat. Pak, saya mau pindah kelas, katanya pelan. Jantung saya seperti berhenti. Kenapa? Tanya saya, suara bergetar. Dia diam lama, lalu bilang, saya merasa tidak diinginkan di sini. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Saya tahu itu karena saya. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Saya duduk di teras rumah, merokok sendirian. Pikiran saya kacau. Saya ingat masa kecil saya di kampung Jawa, bagaimana masyarakat memandang segala yang berbeda sebagai ancaman. Saya tumbuh dengan itu, menikah karena tekanan keluarga, hidup sesuai norma. Tapi Yose, dia membangunkan sesuatu yang lama saya kubur. Perasaan yang tak pernah saya akui, bahkan pada diri sendiri. Saya tak sangka, kebencian yang saya tanam sengaja itu akan berbalik menyiksa saya sendiri. Nilai buruk yang saya berikan bukan hanya menyakiti dia, tapi juga menghancurkan tembok yang selama ini saya bangun untuk menyembunyikan rahasia terdalam saya. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Yose pindah kelas, tapi sekolah kecil, kami masih sering bertemu di koridor.
Tatapannya kini dingin menghindar. Saya merasa kehilangan yang aneh, seperti ada lubang di dada yang tak bisa saya jelaskan. Di rumah, hubungan dengan Rina semakin renggang. Saya tak lagi menyentuhnya, alasan capek selalu jadi tameng. Saya mulai mencari tahu tentang Yose. Diam-diam, saya tanya wali kelas barunya. Katanya, Yose sering sendirian, tak punya teman dekat. Ayahnya sibuk kerja, ibunya di Papua. Dia hidup di kos sederhana dekat sekolah. Saya bayangkan dia sendirian di kamar kecil itu dan hati saya sakit. Mengapa saya lakukan ini padanya? Prasangka rasial yang tertanam sejak kecil, kulit hitam, rambut keriting, dianggap rendah, bercampur dengan ketakutan akan perasaan terlarang yang mulai tumbuh. Suatu sore, saya melihatnya di taman belakang sekolah, duduk sendirian di bawah pohon mangga. Hujan baru reda, udara lembab. Saya mendekat pura-pura kebetulan. Yose, ada masalah, tanya saya. Dia menoleh, mata hitamnya penuh luka. Pak Rea yang tahu masalahnya, jawabnya pelan tapi tegas. Saya terdiam. Dia bangun pergi tanpa kata lagi. Malam itu, saya tak tahan. Saya cari alamat kosnya dari administrasi sekolah, pura-pura urusan nilai. Saya datang ke sana, jantung berdegup kencang. Pintu kamarnya terbuka sedikit, saya ketuk. Dia buka, terkejut melihat saya. Pak, ada apa? Saya masuk tanpa permisi. Kamar kecil, rapi, poster Gunung Papua di dinding. Saya minta maaf, kata saya akhirnya, suara gemetar. Nilai-nilai buruk itu. Karena saya. Dia diam tapi matanya melebar. Kenapa, Pak? Tanyanya. Saya duduk di tepi tempat tidur, tangan menutup wajah. Karena saya takut. Takut pada apa yang saya rasakan saat dekat kamu. Dia duduk di sebelah saya, tak sentuh, tapi kehadirannya terasa hangat. Pak juga. Seperti saya, bisiknya. Saya angguk pelan. Air mata jatuh tanpa sadar. Untuk pertama kali, saya akui pada diri sendiri, saya tertarik pada pria. Pada Yose, murid saya yang kulitnya gelap, yang saya diskriminasi karena prasangka bodoh. Kami bicara panjang malam itu. Dia cerita tentang hidup di Papua, bagaimana dia sadar orientasinya sejak remaja, bagaimana keluarga tak tahu, bagaimana pindah ke Jakarta justru membuatnya semakin kesepian. Saya cerita tentang pernikahan saya yang hampa, tentang tekanan masyarakat yang membuat saya sembunyikan segalanya. Tapi perasaan itu semakin kuat. Setiap pertemuan rahasia di kosnya, kami hanya bicara, tapi tatapan kami penuh makna. Saya tahu ini salah, guru dan murid, pria dengan pria, di masyarakat yang keras seperti Indonesia. Tapi saya tak bisa berhenti. Konflik semakin rumit ketika Rina curiga. Saya sering pulang malam, alasan rapat guru. Suatu hari, dia temukan catatan kecil dari Yose di saku baju saya, terima kasih sudah datang. Dia marah besar, tapi tak tahu isi sebenarnya. Kamu selingkuh, tanyanya. Saya diam dan itu membuatnya semakin yakin. Di sekolah, rumor mulai beredar. Ada yang lihat saya keluar dari kos Yose. Teman guru berbisik, siswa mengolok Yose lebih keras. Dia semakin tertekan, nilai-nilainya turun beneran sekarang. Saya ingin lindungi dia, tapi justru saya yang menyebabkan ini. Dalam hati, saya bergulat hebat. Apakah saya lanjutkan ini, risiko segalanya? Atau saya mundur, biarkan dia hancur karena ulah saya? Perasaan cinta yang baru tumbuh ini terasa begitu dalam, tapi juga menyakitkan. Semuanya semakin kacau. Rumor di sekolah menyebar seperti api. Kepala sekolah panggil saya, tanya tentangnya hubungan tak wajar dengan murid. Saya tolak, bilang hanya bimbingan belajar. Tapi mata mereka penuh curiga. Yose dipanggil juga, dia diam saja, lindungi saya. Di rumah, Rina semakin dingin. Dia tahu ada yang salah, tapi tak berani tanya langsung.
Anak kami, si kecil Adit, bertanya kenapa papa sering sedih. Saya peluk dia erat, tapi hati saya penuh penyesalan. Pertemuan dengan Yose semakin jarang, tapi semakin intens. Kami bertemu di tempat tersembunyi, seperti taman kota malam hari. Dia cerita tentang diskriminasi yang dia alami sejak kecil, disebut hitam, primiti, hanya karena asalnya dari Papua. Di sini, Pak, saya merasa seperti orang asing di negeri sendiri, katanya, suara pilu. Saya pegang tangannya pelan, pertama kali. Hangat, kasar dari kerja sampingan. Makan saya, Yose. Saya yang mulai ini semua. Dia balas genggam, mata berkaca. Tapi sekarang Pak yang buat saya merasa tak sendirian. Perasaan kami semakin dalam. Bukan nasu, tapi ikatan emosional yang kuat. Kami bicara tentang mimpi, Yose ingin kuliah di universitas bagus, saya ingin hidup bebas dari topeng. Tapi realita keras, di Indonesia, cinta seperti ini dianggap dosa, penyakit. Suatu hari, pengkhianatan terjadi. Teman Yose yang iri karena dia pintar, lapor ke polisi tentang hubungan tak wajar. Bukan langsung tapi lewat orang tua. Polisi datang ke sekolah, tanya-tanya. Saya panik. Yose lebih tenang, tapi saya lihat ketakutannya. Malam itu, kami bertemu terakhir kali sebelum badai. Pak, kalau ketahuan, apa yang akan terjadi, tanyanya. Saya peluk dia erat, tanpa kata. Dalam hati, saya tahu karir saya habis, keluarga hancur, masyarakat akan hukum kami. Tapi yang paling sakit, saya sadar, prasangka saya sendiri yang memicu ini. Nilai buruk sengaja itu seperti bom waktu yang meledak sekarang. Rina akhirnya tahu. Dia temukan pesan di ponsel saya. Dia nangis histeris, ancam cerai. Kamu gila, Rea. Dengan murid. Dengan laki-laki. Saya diam, tak bisa bela diri. Yose diancam orang tuanya untuk pulang ke Papua. Dia tolak, tapi tekanan semakin berat. Kami putuskan bertemu sekali lagi di kosnya. Malam itu penuh air mata. Kami akui cinta kami, meski tahu tak mungkin. Saya cinta Pak, meski Pak pernah sakiti saya, bisiknya. Saya menangis seperti anak kecil. Saya juga, Yose. Kamu buka mata saya tentang diri sendiri. Tapi pagi harinya, semuanya runtuh. Polisi datang, tangkap kami berdua atas laporan perbuatan cabul. Berita menyebar, headline koran penuh sensasi, guru dan murid Papua terlibat hubungan terlarang. Saya dipenjara sementara, Yose dikirim pulang paksa. Keluarga saya hancur, pekerjaan hilang. Dalam sel, saya hanya bisa menyesal. Mengapa saya tak berhenti lebih awal? Atau mengapa saya mulai diskriminasi itu? Konflik puncak ini membuat saya sadar, cinta tak salah, tapi masyarakat yang keras membuatnya jadi tragedi. Di balik jeruji, hari-hari terasa abadi. Saya dipisah dari dunia luar, tapi pikiran saya penuh Yose. Surat darinya tak sampai, mungkin diblokir. Saya bayangkan dia di Papua, sendirian menghadapi keluarga yang marah. Proses hukum berjalan lambat. Tuduhan perbuatan cabul berdasarkan kup lama, meski tak ada bukti isik. Tapi di Indonesia, rumor cukup untuk menghancurkan. Media sensasional, masyarakat menghakimi tanpa tahu cerita sebenarnya. Rina ajukan cerai. Dia ambil Adit, tak ingin saya bertemu. Kamu rusak keluarga ini, katanya terakhir kali. Saya tak salahkan dia. Saya yang rusak segalanya. Dalam penjara, saya banyak introspeksi. Saya ingat bagaimana saya diskriminasi Yose karena kulitnya, asalnya. Itu akar segalanya. Prasangka rasial yang membuat saya takut terima perasaan saya sendiri. Kalau saya tak mulai dengan nilai buruk itu, mungkin semuanya beda. Suatu hari, pengacara datang. Ada surat dari Yose diselundupkan lewat teman. Pak, saya baik-baik saja di sini.
Keluarga marah, tapi saya kuat karena ingat Pak. Jangan menyerah. Air mata saya jatuh membaca itu. Cinta kami, meski terpisah, masih hidup. Protes mulai muncul. Beberapa aktivis HAM angkat suara, bilang ini diskriminasi ganda, rasial terhadap Papua dan orientasi seksual. Tapi suara mereka kecil dibanding mayoritas yang menghujat. Saya mulai tulis jurnal di penjara. Cerita tentang perjalanan saya dari guru biasa jadi tahanan karena cinta terlarang. Saya sadar, ini bukan hanya tentang saya dan Yose, tapi tentang ribuan orang seperti kami yang sembunyi dalam ketakutan. Akhirnya, Onis turun, hukuman ringan, percobaan, karena tak ada bukti kuat. Saya bebas, tapi nama sudah tercoreng. Tak ada sekolah mau terima saya lagi. Saya pindah ke kota kecil, hidup sederhana. Rina nikah lagi, Adit panggil orang lain papa. Sakit, tapi saya terima sebagai konsekuensi. Yose hubungi saya lewat teman. Dia kuliah di universitas lokal Papua, giat belajar. Pak, saya makan semuanya. Nilai buruk itu buat saya lebih kuat. Kata-katanya menyembuhkan luka saya sedikit. Kami janji bertemu lagi suatu hari, tapi tahu sulit. Cinta kami jadi rahasia abadi. Dalam kesendirian, saya sering bertanya, apakah ini akhir yang pantas? Saya yang mulai dengan kebencian, akhirnya belajar cinta sejati. Bebas dari penjara tak berarti bebas dari penyesalan. Saya hidup di pinggiran Jakarta, kerja serabutan sebagai tutor priat. Nama saya sudah tercemar, tapi saya coba bangun lagi. Hubungan dengan Yose terputus lama. Surat terakhirnya bilang dia baik, tapi keluarga awasi ketat. Saya paham, di Papua, orientasi seperti kami lebih berbahaya, campur dengan isu separatisme. Saya mulai baca buku tentang hak asasi, tentang LGBTI di Indonesia. Saya sadar, cerita kami bukan unik. Banyak yang sembunyi, takut seperti saya dulu. Prasangka rasial terhadap Papua membuat Yose lebih rentan, kulit hitam dianggap ancaman, apalagi kalau abnormal. Suatu malam, saya mimpi buruk, Yose dihukum masyarakat adat karena laib. Saya bangun berkeringat, telepon teman yang kenal dia. Kabar buruk, Yose depresi berat, hampir bunuh diri. Hati saya hancur. Saya yang sebabkan ini semua. Nilai buruk sengaja itu seperti racun yang lambat membunuh. Saya putuskan pergi ke Papua. Tiket mahal, tapi saya tabung. Sampai di Jayapura, saya cari alamat keluarganya. Rumah sederhana di pinggir kota. Ayah Yose terima saya dingin. Kamu yang rusak anak saya, katanya. Saya minta maaf berulang, cerita semuanya. Awalnya marah, tapi lama-lama dia diam. Yose sering sebut nama Pak. Dia bilang Pak yang buat dia sadar diri sendiri. Saya bertemu Yose di rumah sakap. Dia kurus, mata kosong. Melihat saya, air matanya jatuh. Pak, bisiknya. Saya peluk dia lama, tak peduli orang lihat. Kami bicara berjam-jam. Dia cerita tekanan keluarga, masyarakat yang juluki dia penyakit dari barat. Saya hampir menyerah, Pak. Saya pegang tangannya erat. Ini salah saya. Tapi sekarang saya di sini untuk perbaiki. Kami putuskan mulai lagi pelan-pelan. Tak lagi rahasia total, tapi hati-hati. Yose lanjut kuliah, saya bantu dari jauh. Konflik masih ada. Keluarga Yose tolak awalnya, tapi lihat dia lebih bahagia, mulai lunak. Masyarakat tetap bisik-bisik, tapi kami kuat. Saya sadar, cinta kami lahir dari luka, tapi juga penyembuh. Dari diskriminasi yang saya mulai, jadi pelajaran tentang penerimaan. Bertahun-tahun kemudian, saya dan Yose hidup bersama di kota kecil di Jawa. Tak menikah resmi, tapi ikatan kami lebih kuat dari itu. Dia jadi guru seperti saya dulu, ajar anak-anak Papua yang pindah ke sini. Saya bantu dia, tulis buku anonim tentang perjalanan kami. Luka lama masih ada.
Rina tak pernah makan, Adit tak kenal saya lagi. Tapi saya terima, itu harga kejujuran. Yose sering bilang, Pak, kalau dulu Pak tak kasih nilai buruk itu, mungkin kita tak pernah dekat. Saya tersenyum pilu. Benar, dari kebencian lahir cinta terdalam. Kami jadi pendukung diam-diam untuk komunitas LGB dan Papua. Bantu anak muda yang sama seperti kami dulu, takut, tersembunyi, didiskriminasi. Di Indonesia yang masih keras, kami tak harap perubahan besar. Tapi cukup kalau cerita kami inspirasi 1-2 orang untuk terima diri. Malam-malam kami duduk di teras, pegang tangan. Kulit gelapnya kontras dengan milik saya, tapi itu indah. Terima kasih sudah tak sangka akan terjadi ini, bisik saya. Dia tersenyum, mata hitamnya penuh cinta. Saya juga, Pak. Hidup kami tak sempurna, tapi penuh makna. Dari pengkhianatan diri sendiri, lahir penerimaan. Dari diskriminasi, lahir kemanusiaan sejati. Kami bahagia dalam diam yang damai.